Hai halo sahabat masakan Mama Betty Limbong, selamat berjumpa kembali. Semoga kabar kalian semua selalu dalam keadaan baik. Nah, di video kali ini saya akan membuat roti sosis. Tapi sebelum lanjut menonton videonya, di subscribe dulu ya teman-teman. Nah, apa aja bahan-bahannya dan bagaimana cara buatnya? Simak terus videonya sampai selesai. Ini teman-teman bahan-bahan untuk membuat roti sosis. Di sini saya menggunakan tepung terigu sebanyak 500 gram. Tepung terigu yang saya pakai cakra kembar. 240 ml susu cair, ini saya udah hangatin. 50 gram gula pasir, 60 gram margarin, 1 butir telur, 1 sendok teh garam, 2 sendok teh ragi instan, saya menggunakan Vernivan. Sosis secukupnya. Di sini saya menggunakan sosis sapi dan sosis ayam. Untuk cara pembuatannya, raginya kita masukkan ke susu cair. Kemudian diaduk-aduk. Tambahkan 1 sendok makan gula. Lalu ini kita diamkan selama beberapa saat sampai raginya berbusa atau berbuih. Selanjutnya campur gula dengan tepung. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Selanjutnya telurnya saya campur ke tepungnya. Nah, ini raginya udah berbusa, itu artinya raginya masih aktif. Sekarang kita tuang ke tepung terigunya. Tuang sedikit demi sedikit sambil terus diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata. Selanjutnya saya akan uleni menggunakan tangan. Tangannya udah dicuci bersih. Jadi akan saya uleni kurang lebih 10-15 menit sampai adonannya kalis. Nah, setelah adonannya seperti ini, selanjutnya saya akan tambahkan margarinnya. Jadi garamnya saya campur ke margarin. Terus saya akan menguleninya menggunakan margarin. Nah, ini saya pindahkan ke nampan. Saya uleni di sini. Nah, ini adonannya udah mulai kalis. Nah, udah kalis, udah nggak lengket. Saya pindahkan ke loyang kembali agar permukaan adonannya tidak kering pada saat kita diamkan. Sebaiknya diolesin sedikit minyak goreng. Kemudian ditutup dengan serbet atau kain bersih, bisa juga ditutup menggunakan plastik. Diamkan selama 40-60 menit
atau sampai adonannya mengembang. Ini setelah didiamkan kurang lebih 40 menit udah mengembang. Dikempeskan kembali. Kemudian saya akan potong-potong kira-kira 40 sampai 50 gram beratnya setiap potongan. Lalu saya bulat-bulatkan lagi seperti ini. Nah, setelah semuanya dibulat-bulatkan seperti ini, selanjutnya kita tipiskan adonannya. Jadi kalau nggak punya rolling pin di rumah, pakai gelas pun bisa. Lalu dibalik, kemudian kita isi sosis seperti ini. Selanjutnya kita akan gunting. Jadi guntingnya jangan sampai putus ya, masih ada sisa di bawah. Kemudian ditarik ke kiri, selang-seling ke kanan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan pindahkan ke paper cup. Caranya seperti ini. Nah, ini aku bikin model yang lain. Ini dibagi dua. Kemudian dibagi dua lagi. Tapi yang ini jangan putus ya. Adonannya tidak dipotong sampai putus. Jadi seperti ini. Ini juga dibagi dua. Kemudian ditarik. Seperti ini ya. Untuk model selanjutnya, adonannya cukup dipipihkan aja. Seperti ini. Kemudian dipotong. Jadi dipotong nggak sampai putus juga ya, tengahnya nggak putus. Lalu diputar. Untuk yang model ini sosisnya dipotong-potong terlebih dahulu ya. Kemudian diisi seperti ini.
seperti ini ya. Nah, setelah semuanya selesai, didiamkan lagi kurang lebih 15-20 menit atau sampai mengembang. Ini udah mengembang. Selanjutnya saya akan olesin dengan susu cair dicampur dengan kuning telur sebelum dipanggang. Nah, setelah diolesin, saya taburin oregano di atasnya biar wangi rotinya. Nah, selanjutnya akan saya panggang menggunakan oven tangkring selama 15-20 menit atau sampai matang, sampai berwarna kuning kecoklatan. Jangan lupa ovennya dipanasin terlebih dahulu ya. Ini aku udah panasin, udah panas. Selanjutnya saya akan masukkan rotinya. Setelah dikeluarin dari oven, langsung dioles dengan margarin atau mentega yang sudah dilelehkan agar rotinya lebih gurih dan lebih mengkilat. Nah, ini teman-teman, rotinya udah matang semua, udah siap untuk disantap. Nah, saatnya icip-icip. Ini teman-teman, rotinya udah dingin. Sekarang kita cobain ya. Rotinya lembut banget. Saya suka banget sama roti sosis yang pakai oregano kayak gini. Cocok banget, wangi. Jadi enak banget. Dan teman-teman yang ingin membuat di rumah, silahkan cek resep lengkapnya ada di kolom deskripsi. Rotinya bisa jadi ide jualan juga, teman-teman. Oke, sekian dulu video untuk hari ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, and share ke semua media sosial kalian. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video yang lain dari saya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Dadah.